Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Mustafa dengan NIM akhir 043 dari kelas A. Di sini saya akan melanjutkan matkul Computer Vision percobaan kelima yang berjudul model fitting dan optimasi. Nah, di sini tersendiri apa itu percobaan opti-shifting secara mandiri, yaitu di sini ada 20 program. Mari kita bahas satu persatu untuk percobaan 20 ini. Langsung saja teman-teman, kita untuk run pada program pertama. Tunggu sebentar teman-teman. Nah, ini untuk tampilan pada di terminal. Ini tampilan di terminalnya. Dan ini untuk program dari file ordinary let's Juarez. Program ini menampilkan fungsi OLS, adalah metode untuk mencari garis atau model terbaik dari data dengan cara meminimalkan jumlah error kuadrat. Konsep sederhananya, ada data hasil dan hasil prediksi selisih kedua sebut error. OLS mencari model dengan total error kecuali. Bisa digunakan pada regresi linear. Kelebihannya yaitu mudah dan cepat, cocok untuk data bersih. Kekurangannya sensitif terhadap out linear dan atau notch linear. Dan untuk outputnya tersendiri ada di sini. Ini dia output dari percobaan pertama. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini dia outputnya. Oke, lanjut ke percobaan kedua, yaitu tentang way get let's query. Ini dia programnya teman-teman. Nah, untuk program kedua ini yaitu penjelasan singkatnya ini WLS singkatannya, adalah pengembangan dari OLS dengan pemberian bobot pada data. Artinya data penting diberi bobot besar, data kurang dipercaya diberi bobot kecil. Contohnya sensor yang akurat bobot besar, sensor notch bobot kecil. Dan untuk kelebihannya lebih stabil, lebih kualitas. Ini dia untuk programnya teman-teman. Dan tadi untuk penjelasan singkat program berikut. Langsung saja kita run. Nah, ini langsung muncul. Ini dia output dari program yang kedua. Di sini ada perbandingan OLS dan WLS. Ini ada OLS dan WLS resolusi. Nah, di sini untuk tampilan di terminal runnya. Lanjut untuk program yang ketiga, di sini ada total let's queries. Ya, di program yang ketiga ini dia programnya. Ini penjelasan singkatnya, yaitu TLS singkatannya, yaitu mempertimbangkan error pada sumbu X dan Y sekaligus. OLS hanya menganggap error dan di Y, sedangkan TLS X bisa salah, Y juga bisa salah. Biasanya digunakan pada computer vision, sensor, fitting, geometri. Kelebihannya lebih realistis pada data nyata. Begitu penjelasan singkat dari program ketiga. Baik, langsung saja kita run pada program ketiga.
Baik, ini tampilan pada bagian terminal. Oke teman-teman, bagian terminal. Lalu bagian output. Ini teman-teman, bagian output. Lanjut ke yaitu percobaan keempat. Ya, di percobaan keempat ini yaitu ada percobaan ratch fitting garis. Nah, di ratch fitting garis ini digunakan agar model tetap bagus walaupun ada data yang buruk. Ini dia programnya teman-teman. Dan cara algoritma RAS ini langkah-langkahnya: pilih beberapa titik secara acak, bentuk model sementara, hitung titik yang cocok dengan model linear, ulangi berkali-kali, ambil metode linear terbanyak. Ini dia programnya teman-teman. Baik, langsung saja kita run. Nah, ini outputnya sudah keluar. Ini untuk bagian outputnya ada OLS terpengaruh out liter, ada RANS robots, dan perbandingan OLS versus RAC. Dan ini untuk bagian terminal pada run program berikut, program nomor 4 maksudnya. Lanjut untuk program selanjutnya yaitu run splitting lingkaran. Nah, di run splitting lingkaran ini contohnya yaitu program ini menerapkan RAS untuk fitting lingkaran di antara data dengan Euler minimal 3 titik diperlukan untuk mendefinisikan sejumlah lingkaran. Untuk 3 titik menentukan lingkaran, center X, C, Y, dan radius R didapatkan dari sistem pemasaran persamaan maksudnya. Sini ada programnya teman-teman. Langsung saja kita jalankan. Teman-teman. Nah, ini output dari program yang setelah dijalankan. Outputnya seperti ini, ada ground truth dan range prelude. Dan ini untuk terminal, tampilan di terminalnya. Lanjut untuk program berikutnya ada how transform garis. Nah, di program ini dapat dijelaskan untuk menghubungkan titik-titik equidal di image spec menjadi kurva di parameter spec garis terdeteksi sebagai pihak di akumulator specs. Begitu penjelasan programnya secara singkat. Sini ada programnya per line teman-teman. Langsung saja kita run. Nah, ini ada tampilannya untuk program ke-6 di terminalnya. Lanjut. Nah, ini untuk output dari program yang ke-6 tadi teman-teman. Hijau, true, biru, dan merah. Langsung lanjut ke program yang ke-7, histogram lingkaran. Nah, di histogram lingkaran ini transformnya mendeteksi lingkaran di gambar setiap physical equal memberikan vote di parameter spek 3D, yaitu OpenCV merupakan metode Hot grade. Tentukan center candidates dari grade GD, tentukan radius terbaik untuk setiap center. Nah, begitu penjelasan singkat dari program ke-7 ini. Langsung saja kita run. Ini dia untuk tampilannya, terdeteksi lingkaran.
untuk terminalnya. Langsung saja kita ke outputnya, lingkaran ini teman-teman. Lanjut ke program ke-8, yaitu ada homografi dan estimation atau kegunaan. Nah, di program ke-8 ini, percobaan ke-8 ini adalah homografi, kemudian adalah transformasi proyeksi 3x3 yang menetapkan titik dari satu bidang ke bidang lain, digunakan untuk koreksi perspektif, image dan reality. Persamaannya yaitu X sama dengan H, yaitu proyeksi antara dua bidang teman-teman, fungsinya teman-teman, yaitu digunakan untuk mengubah sudut pandang gambar, atau contohnya foto dokumen miring dibuat lurus seperti scam. Lanjut saja, kita langsung run. Nah, ini untuk tampilan di terminalnya, dan ini untuk tampilan outputnya teman-teman. Lanjut untuk selanjutnya pada koreksi perspektif dokumen. Pada si topik dokumen ini kita akan menjelaskan aplikasi praktis dokumen miring menjadi tampak datar dan serba berguna untuk sumber dokumen di smartphone. Seperti yang kita tampilkan tadi, digunakan untuk mengecek atau model-model benar-benar bagus dibandingkan fungsi utama dari CV2 Figures ini. Ini dia contoh-contoh dari programnya. Langsung saja kita run. Nah, ini tampilannya, dan di sini untuk outputnya teman-teman. Lanjut untuk program yang ke-10, di sini ada trace iris reveal regenerate light squaring. Ini adalah metode redshift fitting yang secara integrasi mengurangi pengaruh outlet seperti integrasi fit model menggunakan width light square, menghitung reducible, terus update. Begitu juga dari fungsi utama, yaitu ada NP lighting, ada import TV dan UPAS. Ini lain-lainnya programnya teman-teman. Langsung saja kita jalankan. Nah, ini untuk output dari program ke-10, yaitu ada di sini ada perbandingan semua mode, width, terus finally width, final width, ada konversi spartan. Nah, ini untuk di bagian terminalnya ya teman-teman, untuk program ke-10. Lanjut program ke-11. Nah, di percobaan di 11 ini ada regulation rate git dan lanso. Ya, ini teknik untuk mengurangi overthinking jika model tertentu, seperti jenis regulasi. Regulasi menambahkan pada parameter model untuk mencegah overthinking. Sangat penting ketika data sedikit atau model kompleks. Di sini ada programnya teman-teman, per line. Itu tadi adalah penjelasan singkat dari program ke-10 ini, program regulasi. Kita run. Ini untuk tampilan di terminal, dan ini untuk output dari si program tersebut tanpa regulation, rebirth, ranso connection path, dan bias variable trade off.
Ini untuk outputnya ya teman-teman. Dan ini untuk terminal, tampilan di terminalnya. Lanjut untuk program berikutnya ada fitting ellipse kontur maksudnya. Di sini ada fungsinya program berikut ini ada fitting ini kesepulan titik atau kontur menggunakan LED Squared OpenCV menyediakan fungsi bleed untuk fitting ellipse doing box berrotasi dan aproximati kontur. Ini ada programnya. Di sini ada program untuk membuat gambar berbagai bentuk. Lalu ada menentukan kontur, fitting ellipse pada setiap kontur. Di sini ada programnya, penjelasan singkat. Lalu kita akan menuju ke outputnya. Nah, ini pada outputnya ada terminal, dan di sini ada output dari program tersebut. Lanjut, lalu ke program ke-13, yaitu ada template matching. Nah, di template matching ini berguna untuk mencari lokasi template kecil di dalam objek tertentu dalam gambar berdasarkan template. Contoh gambar pada penjelasan program berikut. Ini dia programnya teman-teman. Langsung saja kita run. Ini untuk tampilan di terminal. Nah, dan ini untuk tampilan output dari program tersebut. Lanjut ke program ke-14, yaitu ada grab subsentimation. Di grab subsentimation ini merupakan MRF atau Markov Random Fade untuk segmentasi gambar dengan meminimalkan fungsi energi. OpenCV menyediakan Garut yang mengimplementasikan Gradcut untuk segmentasi. Begitu untuk penjelasan programnya secara singkat. Di sini ada membuat gambar programnya. Perlahannya teman-teman. Lanjut saja kita run. Dan di sini untuk tampilan di open terminal. Dan ini untuk ini untuk output dari si program tersebut. Lanjut untuk langsung ke program ke-15. Nah, di program 15 ini ada KM Match Curtering untuk segmentasi citra. Nah, pada program berikut ini ada daemon manual, terus daemon call, form citra ini, citra tram PS plus CV2. Lalu ada daemon di sini programnya teman-teman. Nah, penjelasan singkat dari program 16 ini untuk mengelompokkan data atau warna pada gambar ke beberapa cluster. Langsung saja kita lihat output dari terminal. Ini dia terminalnya. Dan langsung saja untuk ini untuk outputnya. Untuk bagian outputnya teman-teman. Langsung lanjut ke program ke-16. Ada percobaan clamp filter untuk estimasi stat. Program ini menjalankan clamp filter
untuk estimasi stat. Sini ada script exhibitor image output dir to daemon konvektor program-program berikut ini. Nah, untuk program-program berikut ini digunakan untuk prediksi dan tracking posisi objek secara halus, teman-teman. Selanjutnya kita akan run melihat outputnya. Untuk outputnya ini teman-teman, ini untuk teman-teman outputnya untuk program ke 16 ya teman-teman. Langsung saja menuju ke program 17. Nah, di program 17 ini ada config hook dan spec fitting. Nah, untuk program ini mempelajari contract hook dan spec fitting. Ini program ini ada script ini demo, lalu ada tambahkan beberapa program demo ini. Nah, fungsi dari ini ada membuat batas terular objek untuk analisa terbentuk. Langsung saja kita run. Nah, di sini ada bagian dari terminal. Lalu kita lihat dari hasil output. Teman-teman, dari hasil outputnya program 17. Lanjut ke program 18. Nah, di program 18 ini ada cross validation dan model selection. Nah, di program cross validation ini digunakan untuk mengevaluasi dan memilih model terbaik dalam konteks computer vision. Ini berguna untuk memilih parameter model fitting seperti derajat polimial dan transfer dan lain-lain. Untuk ini program berikut ini ada yang pertama ada grade data dan nodes, lalu fitting dan berbagai derajat optimal. Lalu ada KF vote cross validation dan manual. Lalu dari validation dan training error dan sensitivity error. Good. Langsung kita run. Nah, di sini akan tampilan kode terminal. Ini untuk outputnya. Untuk outputnya ya teman-teman. Ini untuk outputnya ya teman-teman. Lanjut program ke 19. Di sini ada percobaan 19 ada denoising dengan opsi. Image ini memanfaatkan konsep optimasi meminimalkan fungsi energi yang terdiri dari data fidelity, RAM, kecocokan dengan data, dan regulation RAM kehalusan. Ini programnya, penjelasan singkatnya ada membuat dan data nodes. Lanjut ada non-local match, total variation demonstrasi manual, dan binaire filter. Untuk penjelasan singkatnya mengurangi noise pada gambar agar hasil lebih bersih. Itu untuk penjelasan singkatnya teman-teman. Langsung saja kita run. Nah, ini untuk tampilan di terminalnya. Dan ini untuk hasil outputnya teman-teman. Lanjut untuk program ke terakhir yaitu 20. Nah, di program ke-20 ini ada people gabungan mode fitting. Percobaan terakhir menggabungkan beberapa teknik model fitting dengan optimasi menjadi satu people dengan mencakup property vector education model fitting evaluation. Nah, penjelasan singkat dari program ini ada menggunakan beberapa tahapan pengolahan citra menjadi satu sistem, seperti misalnya proses, deteksi, dan hasil akhir. Ini ada program-programnya. Yang pertama ada deteksi garis pada gambar jalan, lalu ada estimasi transformasi geometri, lalu ada back model fitting, dan yang terakhir ada visualisasi gabungan semua people. Lanjut saja kita run.
Dan ini untuk gambaran di terminal, dan ini untuk outputnya teman-teman. Nah, ini untuk outputnya. Ini untuk outputnya teman-teman. Nah, gitu penjelasan dari telah run semua program 1 sampai 20. Nah, di sini ada alasan saya memilih kasus deteksi garis jalan line ini. Tujuannya adalah mendeteksi garis maka berjalan secara otomatis dari kendaraan. Itu alasannya pertama teman-teman. Dan alasannya memilih topik ini yaitu untuk merupakan aplikasi nyata computer vision. Banyak digunakan pada mobil, dan Adidas, robot, Naigavi. Terus untuk penjelasan singkat terhadap tiap program, yaitu program membaca gambar atau alur jalan. Tujuannya untuk mengurangi noise pada gambar. Lalu untuk fitur diimplementasikan yaitu ada grab cell C dan blur. Lalu ada hasil atau rangkuman penutupan dari video kali ini. Modul ini mempelajari tentang LEDs dan range, HUD, homography dan regulation. Semua materi ini digunakan untuk analisis data, computer vision dan learning. Begitu untuk analisa dan penutup video ini. Dan untuk kesimpulannya yaitu dari penjelasan berikut, fitting model sangat penting dalam computer vision. Notes pada order harus ditangani dengan metode truth, lalu dikombinasikan dengan proximity angle detection, dan fitting dapat menghasilkan sistem deteksi yang terbaik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.